Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka seminar terkait dengan penguatan sistem kesehatan untuk penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Sebelumnya mari saya akan menjelaskan dulu sedikit profil tentang JARI. Yayasan JARI atau Jaringan Relawan Independen berdiri pada tahun 1998. Kurang lebih 25 tahun sudah berkiprah dan sudah melayani lebih dari 1.600 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun ini, JARI mendapatkan hibah dari pemerintah Jawa Barat melalui DP3AKB UPTD PPA untuk melakukan action research terkait dengan penguatan sistem kesehatan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pada pelaksanaannya didukung penuh oleh Kepala Dinas DP3AKB melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Puskesmas Garuda dan Puskesmas Babakan Sari sebagai lokus kami melaksanakan action research dan tentu didukung oleh tim peneliti dari Situs Darmawusaya yang dipimpin langsung oleh Ibu Dr. Anda Sutimana MKM yang alhamdulillah telah melaksanakan dengan baik kegiatan ini sampai bisa menyelesaikan tepat waktu. Selanjutnya perkenankan saya membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini yang akan diawali oleh beberapa sambutan dari JARI dan sambutan dari Kepala Dinas DP3AKB, diikuti dengan foto bersama, dan selanjutnya acara ketiga adalah presentasi hasil action research yang dilanjutkan dengan tanggapan dari para pengamat ahli dan para expert dalam bidang kesehatan dan sosial. Terakhir akan ditutup dengan doa. Bapak dan Ibu, memasuki acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan JARI. Oke, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Halimi. Beliau adalah sebagai Ketua dari Yayasan JARI. Kami persilakan Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Sari, Ketua Umum JARI yang saat ini sedang bertugas di tempat lain, dan beliau juga menyampaikan salam kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu jajaran pemerintah Kota Bandung, Mitra LSM, Kepala IKN FK4, rekan media cetak dan digital, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memperkenankan kita hadir dalam pertemuan ini. Yayasan Jaringan Relawan Independen didirikan pada tahun 1998 berkegiatan menolong korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pencegahan dan penanganan KTP-A dalam bentuk layanan medis dan psikologis, fasilitas penanganan hukum, dan konseling pemulihan psikologis. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini cenderung terus meningkat. Namun kita sadari jumlah kasus merupakan fenomena gunung es. Hal ini disebabkan karena banyak hambatan yang dialami korban untuk dapat speak up, mencari pertolongan medis dan psikologis, apalagi mengupayakan hak hukumnya. Hambatan akan timbul dari orang terdekat dalam hubungannya. Adanya stigma masyarakat terhadap kasus yang dianggap mempermalukan keluarga atau pelaku kekerasan. Untuk aktivitasnya, Yayasan JARI telah bekerjasama dengan para relawan melaksanakan pelatihan, webinar, seminar, dan lomba karya tulis untuk menyosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selama tahun 2022, Yayasan Jari telah 2 kali menyelenggarakan lomba karya tulis tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan 50 karya tulis terbaik telah kami bukukan. Pada awal tahun 2023, Yayasan Jari menerima hibah inovasi peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan primer untuk penguatan sistem kesehatan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak atas dukungan BP3 AKB, pemerintah Provinsi Jabar, dan melibatkan Prodi IKM FKU4 dan Stikes Dharma Wisata. Tujuan hibah inovasi untuk meningkatkan kemampuan SDM di fasilitas kesehatan, di fasilitas layanan kesehatan primer, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam penguatan sistem kesehatan, khususnya dalam mengenal, menangani, dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tema ini dipilih karena kami menyadari kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang akibat konstruksi sosial mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan, dan sangat berdampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan hibah diawali dengan pendataan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan tentang kekerasan, dilanjutkan dengan pelatihan pertemuan lintas sektor untuk pembentukan jejaring dan memantau kegiatan pasca pelatihan. Pertemuan hari ini adalah salah satu bentuk penyebarluasan hasil kegiatan hibah inovasi, dan kami ingin juga mendapat masukan, saran, dan kritik dari para hadirin agar dapat meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan hibah inovasi ini. Mari kita berpartisipasi aktif dan konstruktif, berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi untuk mencari solusi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbaik. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan memperluas akses layanan melalui jejaring kesehatan dan hukum, sehingga masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak akan teratasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pemberian inovasi ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas kehadiran Ibu dan Bapak. Semoga pemaparan kegiatan hasil kegiatan ini dapat memberikan pencerahan dan inspirasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hatur ini MC tadi itu senior saya ya, Bu Tiwi. Biasanya kami bareng-bareng bekerja. Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf karena Bapak Sekda tidak bisa hadir. Dia kegiatannya luar biasa. Kemudian Ibu Kadis juga yang tadinya akan hadir ternyata dalam di terakhir dia juga harus mewakili Pak Ibu, sehingga turun saya untuk memberikan sambutan. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi apa dari pertemuan ini ya. Alhamdulillah, luar biasa begitu lihat Bapak dan Ibunya gitu ya, apalagi ini para senior kita luar biasa ya, masih semangat gitu. Masih semangat. Hatur sudah bisa hadir di sini, sudah bisa berkunjung ke kita. Tapi mungkin tidak semua mungkin ada beberapa yang baru gitu ya, izinkan saya menyampaikan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada acara
9 rangkaian kegiatan penguatan sistem kesehatan dan jejaring lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2023. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Pak Mewakili, yang saya hormati juga Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, ada hari ini Pak Anjay sebagai ketua dari PTB kami. Jadi ini bapak satu-satunya jadi bertiga AKG. Pangkas saya nggak kayak saingan. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, saya mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, saya mewakili, kemudian juga Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Jaringan Relawan Independen Bandung, serta tim itu selamat datang. Yang saya hormati tadi kalau Ibu menyampaikan ternyata ada perwakilan juga dari UNPAD ya, dari UNPAD sama Ibu atau Nuhun sudah hadir. Kemudian juga dari perguruan tinggi lainnya dari UIN kalau tidak salah. Ya, dari perguruan tinggi, dari LSM, dari mana lagi pun kan kalau tidak tersebutkan gitu ya. Dan Bapak dan Ibu peserta seminar di hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kesempatan. Ini bukan sesuatu yang sengaja, ini pasti sudah direncanakan gitu ya. Alhamdulillah saya pun bisa bersilaturahmi, saya bisa bertemu dengan Bapak dan sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, secara pribadi dan secara organisasi kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerjasama gitu ya Yayasan Jaringan Relawan Independen Bandung yang telah melaksanakan kegiatan seminar pada hari ini. Tadi Ibu menyampaikan bahwa sudah dilakukan gitu ya penelitian, kemudian juga ada tanya tulis dari 50. Kalau boleh kita bisa disampaikan ke kami juga gitu ya supaya praktek-praktek baik ini lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang terpapar gitu ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang memahami. Bapak dan Ibu tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Barat ini menjadi ketiga di antara provinsi lainnya. Lalu salah satu penyebabnya kita juga punya banyak, gitu ya. Kemudian juga setiap tahun terus meningkat. Di tahun ada satu hal gitu ya, bagaimana kemudian peningkatan ini juga menjadi poin penting bagi kami. Dibandingkan 2021 ada 1.766 kasus. Nah, 2022 itu sudah mencapai 2.000. Dan kami yakin di tahun 2023, di akhir tahun itu juga akan meningkat gitu ya. Kemudian kasus yang tercatat oleh UPTD yang Pak Anjar di tahun 2021 itu ada 505 kasus. Di tahun 2022 itu ada 605 kasus. Di tahun 2023 di bulan Oktober itu sudah 600 kasus. Nah ini kita pasti ada beberapa bulan lagi dan ini memang kecenderungannya terus meningkat gitu ya. Data ini kita selalu menyampaikan bahwa kenapa laporan kasus meningkat karena salah satunya mungkin masyarakat sudah paham gitu, sudah berani melaporkan gitu ya, sudah concern gitu ya dengan lingkungan. Tapi itu juga harus kita perkuat gitu. Apakah memang betul hanya karena kesadaran yang melaporkan, ataukah memang tingkatnya terus naik gitu ya? Dan ini kalau tadi saya coba sebutkan dengan Pak Anjar, Yayasan Jari, Bapak dan Ibu sekalian itu memegang peran yang penting, gitu ya, menginformasikan kepada kami gitu Pak Bu, kepada kami apa sih sebetulnya yang terjadi di masyarakat.
Dan ini seringkali juga ketika kami berdiskusi dengan Dewan, ini menjadi senjata, gitu ya. Menjadi senjata Dewan kepada kami. Kami selalu dicecer gitu ya, apa sih gunanya di P3KB gitu ya, apa sih gunanya UPTD sehingga ini kasusnya kok naik terus gitu, bukannya turun. Nah kami beralasan seperti itu. Tapi alasan-alasan itu tentunya perlu penguatan ya Bu, apakah betul gitu ya, bahwa itu karena pelaporannya banyak, apakah betul kasusnya memang terus naik gitu. Semua upaya mungkin saja kebijakan kami yang salah gitu ya. Mungkin karena pendekatannya yang salah. Nah ini menjadi big question buat kita semua ya Bu ya, dan kami berharap gitu, Bapak dan Ibu yang terlibat langsung itu bisa memberikan masukan kepada kami. Bapak dan Ibu sekalian, Jawa Barat memang menjadikan perlindungan perempuan dan anak ini menjadi urusan wajib dan prioritas bagi kita. Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang paling banyak, Bu, sekarang hampir 50 juta. Komposisinya sudah hampir sama nih perempuan dengan laki-laki, hanya beda 1 juta. Jadi hal ini menjadi prioritas bagi kami, bagaimana kebijakan dan program kita, sehingga sudah lebih mengarah gitu ya, lebih fokus pada perempuan. Dan jumlah anak kita 14% dari struktur demografi di Jawa Barat. Dan ini menjadi penting gitu ya, bagaimana kita menyiapkan anak. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal begini ya yang sering kali menjadi hambatan bagi kami pemerintahan ketika itu bicara pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, pusat, itu selalu dibatasi dengan kewenangan gitu ya. Nah ini tidak dimungkinkan Bu, karena ketika kita melintasi kewenangan, ini jadi catatan dulu lagi gitu untuk kami. Jadi kalau di pemerintah masih aturannya banyak sekali aturan yang menggunakan. Karena itu kami sangat-sangat sekali membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Dari institusi pendidikan, dari LSM gitu ya, dari aktivis yang memang peduli dengan perempuan dan anak. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa kami terus berupaya meningkatkan layanan baik layanan perlindungan perempuan dan anak maupun layanan publik lainnya dengan selalu berkolaborasi dengan strategi Pentahelix dia seperti sekarang kita lakukan ya. Jadi kita memang selalu mengundang akademisi gitu ya, bisnis, community, government, media juga sangat penting karena media juga belum terpapar semuanya bagaimana menyampaikan hal-hal seperti ini gitu ya, supaya juga tidak menjas korban. Banyaknya kan sekarang malah menjasi korban. Tentu saja ini kami harapkan ke depan masing-masing dengan perannya ya, ABGGM ini masing-masing dengan perannya. Secara kolaborasi kita berupaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, arah kebijakan di sektor kesehatan terutama untuk kasus kekerasan ini satunya adalah menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga masih banyak yang masih banyak. Kami di UPTD provinsi juga belum 100%. Standarnya itu belum terpenuhi 100%. Apalagi kita kabupaten kota. Tidak semua kabupaten kota juga memiliki UPTD. Ini PR masih banyak. Ya. Kemudian menjalin kemitraan antar program dan sektor untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan sinergis. Ini so simple gitu ya kata-katanya, tapi susahnya untuk komprehensif, untuk sinergis, untuk kolaboratif sangat sulit. Tapi tetap kita akan lakukan, kita upayakan secara terus-menerus gitu ya. Dan tentu saja harapannya bisa lebih optimal lagi sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terus berkembang. Dan Bapak dan Ibu banyak sekali sebetulnya yang sudah kita lakukan juga gitu ya, program dari Pemprov Jawa Barat, kemudian dari pusat dan sebagainya. Terakhir itu kita sudah menetapkan Pergub nomor 9 tahun 2020 tentang
Roadmap Jabar Tolak Kekerasan dengan kegiatan yang berlanjut. Jadi ada program Jabar Cerdas, Jabar Berani Cegah Kekerasan. Di dalam kampanye tersebut, di dalam kampanyenya itu ada 10 berani, jadi berani bicara, berani melapor, berani menolak, berani mencegah, berani berpihak kepada korban, berani berkata tidak, berani melawan, berani maju, berani bergerak, dan berani melindungi. Ya, itu balik lagi kata-katanya sangat simpel, tapi untuk melaksanakan it's very difficult gitu ya. Untuk mengatakan tidak dengan kondisi yang sekarang itu gitu ya, banyak sekali yang tidak bisa mengatakan tidak. Untuk kita membantu gitu ya, mungkin teman dekat kita itu sudah sangat susah gitu. Nah ini yang PR kita masih banyak. Karena itu adik sekalian, melalui seminar akhir kegiatan penguatan sistem kesehatan dan jaring lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2023 yang diinisiasi oleh Yayasan Jaringan dalam hal Independen Bandung ini, kami berharap bahwa layanan perlindungan perempuan dan anak khususnya dalam penanganan kekerasan dapat memberikan rasa aman bagi para korban serta sebagai jawaban bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja bahwa pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, perlu sekali bantuan dari rekan-rekan semua. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar akhir kegiatan penguatan sistem kesehatan dan jejaring lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Wali Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan hidupnya sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu juga bermanfaat untuk semua. Jadi insya Allah bermanfaat ya dan menjadi amal kebaikan. Nah, sebelum akhir ada pantun ini buat Pak Anjar. Pergi pagi jalan menuju Bekasi. Pencapaian keras. Biar kuat jangan lupa kita sarapan. Melalui semangat kolaborasi, mari kita bersama cegah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ya, Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Muhammad Taufik Budi Santoso. Hatur nuhun, saya